Santunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dan dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Manfaatnya yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan zat gizi dan ibu dan janin. Yang keduanya, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal. Yang ketiga, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Yang keempat, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Yang kelima, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Yang pertama adalah mengonsumsi aneka ragam pangan lebih banyak. Yang kedua, membatasi makan makanan yang mengandung banyak garam. Kenapa harus dibatasi? Karena garam bisa menyebabkan hipertensi, terlepasnya plasenta, dan gangguan pertumbuhan. Yang ketiga adalah minum air putih yang lebih banyak. Dalam sehari, kondisi normal adalah 2 liter atau 8 gelas, sedangkan bagi ibu hamil adalah 2-3 liter atau 8-12 gelas dalam sehari. Terus yang selanjutnya yaitu membatasi minum kopi. Kenapa harus dibatasi? Karena terlalu banyak minum kopi itu banyak mengandung zat kafein, dan kafein itu bisa menyebabkan bagi ibu hamil sering BAK atau kencing. Nah, dengan banyaknya kencing itu bisa menyebabkan dehidrasi. Maka untuk menghindari dehidrasi, ibu disarankan dalam sehari boleh mengkonsumsi kopi hanya 2 gelas dalam sehari atau 2 cangkir dalam sehari. Penambahan kebutuhan zat gizi selama hamil setiap harinya harus ditambah sesuai dengan usia kehamilan. Frekuensi makan dalam sehari yaitu 3 kali makan besar atau makan utama dan 2 kali makan selingan atau dalam porsi kecil namun sering. Jenis makanan yang tersusun dalam satu hidangan itu harus ada apa aja sih? Yang pertama adalah makanan pokok sebagai sumber karbohidrat. Bisa kita dapatkan di nasi, gandum, jagung, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu sumber protein. Protein bisa kita dapatkan dari protein hewani dan protein nabati. Protein hewani yaitu daging ayam, terus susu dan keju. Sedangkan protein nabati bisa kita dapatkan di kacang-kacangan juga olahannya, yaitu tahu tempe, oncom, dan yang sebagainya. Yang selanjutnya adalah sumber zat pengatur. Bisa kita dapatkan di sayuran dan buah-buahan yang berwarna hijau juga jingga. Zat gizi yang diperlukan selama hamil pada trimester pertama yaitu asam folat. Bisa kita dapatkan di sayuran hijau, tempe, dan kacang-kacangan. Yang selanjutnya yaitu asam lemak tak jenuh. Bisa kita dapatkan di ikan tenggiri, kembung, tuna, dan ikan tongkol. Yang selanjutnya vitamin B12. Bisa kita dapatkan di tahu tempe, telur, daging ayam, keju, dan susu. Yang selanjutnya yaitu vitamin D, bisa kita dapatkan di ikan salmon, juga susu. Pada trimester kedua yaitu vitamin A. Kita bisa mendapatkan sumber vitamin A itu dari daging ayam, telur bebek, kangkung, dan wortel. Yang selanjutnya kalsium, bisa kita dapatkan di yogurt, bayam, jeruk, juga roti gandum. Yang selanjutnya zat besi
bisa kita dapatkan di kacang-kacangan, sayuran hijau, daging, juga hati sapi, dan ikan. Pada trimester ketiga yang dibutuhkan yaitu adalah vitamin B6. Bisa kita dapatkan di mana? Yang pertama adalah di kacang-kacangan, hati, dan gandum. Yang selanjutnya yaitu serat. Bisa kita dapatkan di sayuran, juga buah-buahan. Yang selanjutnya vitamin, bisa kita dapatkan di vitamin C, bisa kita dapatkan di kol, nanas, pepaya, jambu, jeruk, dan tomat. Yang selanjutnya seng, bisa kita dapatkan di mana? Di kacang-kacangan, hati sapi, telur, dan daging sapi. Yang terakhir yaitu yodium, bisa kita dapatkan di garam dapur, udang segar, dan ikan laut. Untuk bayi berusia 0 sampai 6 bulan, sebaiknya kita hanya memberikan mereka ASI atau air susu ibu. Karena yang terbaik untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah ASI. Di dalam ASI terkandung beberapa nutrisi, yaitu ada karbohidrat, lemak, dan protein, laktose, lemak tak jenuh, dan vitamin serta mineral. Untuk bayi yang berusia 6 bulan atau 6 bulan ke atas, kita harus memberikannya nutrisi yang lebih atau memberikan kelengkapan nutrisi dengan memberikannya MPASI atau makanan pendamping ASI. Namun jangan lupa ya teman-teman, ASI juga harus tetap mendampingi MPASI. ASI diberikan kepada anak atau bayi dari usia 0 sampai 24 bulan atau dari ketika bayi lahir sampai berusia 2 tahun. Nah, MPASI yang baik adalah MPASI yang mengandung beberapa komponen nutrisi, yaitu terdapat zat besi, vitamin D, kalsium, omega 3, zinc, vitamin A, B, C, dan E. Lalu apa sajakah makanan-makanan atau MPASI yang terdapat komponen-komponen tersebut? Simak terus ya videonya. Nah, untuk memenuhi nutrisi si kecil, ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu adalah zat besi. Zat besi bisa teman-teman dapatkan dari beberapa makanan yang ada di sekeliling kita, yaitu ada daging ayam, daging sapi, ikan, telur, dan brokoli. Zat besi ini berfungsi untuk memproduksi hemoglobin yang melancarkan sel darah merah. Nah, untuk komponen berikutnya yaitu vitamin D. Vitamin D ini bisa teman-teman dapatkan dari makanan yaitu ikan dan telur. Selanjutnya ada komponen yang lain yaitu zinc. Zinc bisa teman-teman dapatkan dari makanan yaitu daging ayam dan daging sapi. Selanjutnya ada juga komponen yaitu omega 3. Omega 3 dapat teman-teman dapatkan dari ikan salmon, ikan tuna, minyak zaitun, dan alpukat. Nah, untuk komponen yang terakhir yaitu vitamin A, B, C, dan E. Untuk vitamin A itu terkandung pada beberapa makanan yaitu ubi dan wortel. Untuk vitamin B bisa teman-teman dapatkan dari pisang dan sayuran hijau. Untuk vitamin C terdapat pada jeruk, stroberi, dan tomat. Ada pula untuk vitamin E yaitu terkandung pada beberapa biji-bijian. Manfaat gizi seimbang bagi anak usia dini antara lain yaitu tubuh menjadi lebih sehat, fisik menjadi lebih aktif dan kuat, dan semangat dalam beraktivitas. Kebutuhan zat gizi anak usia dini. Yang pertama yaitu kebutuhan karbohidrat. Karbohidrat ada yang mudah dicerna dan diserap tubuh, dikenal dengan nama karbohidrat sederhana, misalnya gula, sirup, dan minuman bersoda. Sementara karbohidrat yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna antara lain buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Karbohidrat ini dikenal dengan nama karbohidrat kompleks. Dan yang kedua yaitu kebutuhan lemak. Lemak berguna sebagai salah satu zat pembentukan energi tubuh. Lemak dapat berasal dari minyak goreng, daging, margarin, dan sebagainya. Ketiga yaitu kebutuhan protein. Protein selain digunakan untuk proses pertumbuhan anak,
juga sebagai cadangan energi jika asupan energi terbatas atau kurang. Protein hewani, protein yang berasal dari hewan atau berbagai olahannya. Misalnya, daging merah, ikan, telur, susu, dan keju.